Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Aya. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin nih kira-kira soal yang seperti apa yang dikerjakan oleh kakak aku ketika tes rekrutmen bersama BUMN tahun lalu. Oke, nah disimak baik-baik ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe dulu dan share ke teman-teman kamu yang sekiranya membutuhkan. Oke, jadi untuk soal yang pertama, kita masuk ke contoh soal tes TKD terlebih dahulu. Nah, di sini ada soalnya nih Kak, ada evaporasi sama dengan titik-titik-titik. Nah, ini tuh biasanya untuk TKD contoh soal verbal. Oke, kalau untuk tes verbal itu biasanya kita perbanyak membaca teman-teman. Sebenarnya nggak baca juga sih, kayak lebih ke banyak latihan aja, karena kan kayak banyak ya kosakata-kosakata yang sebenarnya tuh bersinonim atau ada berlawanan kata gitu. Nah, contoh di sini pertama adalah evaporasi. Evaporasi itu kalau aku tuh biasanya kalau ada yang berbahasa Inggris itu ya, di bahasa Inggris aja gitu, misalnya evaporate. Evaporate itu berarti menguap. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Evaporasi sama dengan penguapan. Nah, selanjutnya kalau untuk clan itu kan mungkin kalau kalian pernah main Clash of Clans ya, masalah itu tuh kayak clan berkumpul, atau bisa juga langsung aja kita suku gitu. Jadi clan itu sama dengan suku gitu. Oke, nah untuk selanjutnya ini tuh kayak semacam apa ya, analogi kali ya, aku kurang tahu sih contoh tes ini tuh apa, cuman kalau aku biasanya dulu waktu mau tes SBMPTN itu diajarin kita buat semacam kalimat dari persamaan ini. Nah, kalau kita lihat di sini nih, gemetar itu harus sama atau harus setara dengan kata yang ada di titik-titik pasangannya lucu. Nah, sedangkan lucu itu harus setara dengan, atau maksudnya dalam artian kayak memiliki apa ya, kayak ya mungkin makna atau ya itu setara lah gitu dengan kalimat, dengan kata yang berpasangan dengan gemetar. Nah, jadi kalau kita lihat dari pilihan ini, gemetar titik-titik sama dengan titik lucu. Jadi apa sih yang setara dengan gemetar? Gemetar itu kan suatu kondisi seseorang gitu ya. Jadi gemetar itu bisa mirip dengan tertawa nih. Nah, coba kita bikin kalimatnya. Gemetar karena takut sama dengan tertawa karena lucu. Gemetar dan tertawa itu kan kayak semacam kata yang setara gitu ya, suatu kondisi seseorang. Nah, takut dan lucu itu juga merupakan kata yang setara, dan itu merupakan hal yang menyebabkan nih kenapa kondisi seseorang itu terjadi gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu merdeka dan penjara. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita diminta untuk saya buat kalimat gitu ya, kita coba lihat dari jawabannya langsung. Ada pahlawan, proklamasi, jajahan, dan berontak. Nah, kira-kira yang cocok dengan merdeka itu apa sih teman-teman? Kalau kita lihat nih, merdeka cocoknya kayak penjajahan nih, sama dengan kebebasan, penjara. Nah, kenapa kayak gitu? Merdeka dari penjajahan, atau ya merdeka dari penjajahan dan kebebasan dari penjara. Jadi penjajahan dan penjara itu adalah dua hal yang membuat seseorang itu merasakan merdeka dan kebebasan. Merdeka dan kebebasan itu kan kayak kata yang setara ya. Balik lagi, suatu situasi atau kondisi. Nah, penjajahan penjara itu adalah hal yang mungkin mengekang gitu intinya. Jadi merdeka dari penjajahan dan kebebasan dari penjara. Seperti itu, jawabannya adalah C. Oke, untuk nextnya, ini udah masuk ke numerik ya teman-teman, udah hitungan. Umur Ulfa itu 1/6 kali umur ayahnya. Mungkin kita bikin persamaan kayak gini, Ulfa sama dengan 1/6 kali umur ayahnya. Kemudian umur ibunya 5/9 kali umur ayahnya. Berarti ibu sama dengan 5/9 ayahnya. Jika umur Ulfa 9 tahun, maka umur ayahnya, nah ini karena udah dikasih tahu umur Ulfanya, jadi lebih mempermudah kita. Jadi kita tinggal masukin aja angkanya ke persamaan ini. 9 sama dengan 1/6A.
Nah, ini tinggal kita kali silang aja ya teman-teman. Nominalnya 9 kali 6 itu 54. Nah, harusnya 54 sama dengan A. Jadi umur ayah itu 54 tahun. Jawabannya itu yang C. Oke, next kita juga ada deret nih. Biasanya paling sering banget keluar di soal-soal ujian. Nah, ini kita mungkin lihat patternnya itu paling gampang adalah ke angka sebelahnya gitu ya. Ini 1 ke 8 berarti tambah 7. Terus 8 ke 9 itu tambah 1. 9 ke 16 itu tambah 7. Kemudian 16 ke 17 itu tambah 1. Oh, berarti ini udah buat pattern ya teman-teman. Udah obvious banget untuk patternnya. Berarti ke sini itu tambah 7. Berarti 17 tambah 7 sama dengan 24. Nah, berarti ke sini tambah 1, 25. Oke, berarti ini valid untuk patternnya seperti ini. Jadi untuk jawabannya itu yang A, yaitu 24. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ini juga masih deret. Nah, di sini kita lihat lagi patternnya 4, 2, 12, 6, 3, 6. Ini kan angkanya agak loncat-loncat gitu ya teman-teman. Mungkin bisa kita tarik jauh nih untuk angkanya, karena ini kelihatan kayak agak kelipatan. Coba kita lengkap, kalau tadi kan dari sebelahnya, kita coba lengkap ke angka berikutnya. Jadi 4 ke 12, 12 ke 36, kemudian 36 ke 108. Nah, ini 2 ke 6, 6 ke titik-titik. 4 ke 12 itu berarti kita kali 3. Kemudian 12 ke 36 berarti kita kali 3 lagi. Kemudian 36 ke 108 itu kita kalikan 3 juga. Oke, nah untuk pattern yang bawahnya 2 ke 6 berarti kita bisa kalikan 3. Kemudian 6 ke titik-titik kita kali 3 juga. Kalau kita kali 3 berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Jawabannya yang B. Kayak gitu teman-teman untuk lihat patternnya. Soal selanjutnya ini adalah logika, teman-teman, penalaran logika. Jadi langsung aja, soalnya adalah sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Sepatu hitam yang lebih bagus harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli. Nah, kalau kita lihat nih dari jawabannya ya, A, ada sepatu hitam yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. B, sepatu merah yang tidak lebih bagus dari sepatu hitam harganya murah. C, sepatu yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih bagus. D, sepatu merah lebih banyak dibeli walaupun harganya mahal. Kalau kita lihat di sini teman-teman, sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam, berarti kan? Nah, sepatu yang lebih bagus harganya mahal dan lebih banyak dibeli orang. Kalau kita lihat dari jawabannya, yang memuat bahwa sepatu merah ini kan lebih bagus ya, berarti otomatis dia lebih banyak dibeli orang. Jawabannya adalah D, teman-teman. Kalau kita lihat, sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal, which is itu make sense, kayak gitu. Next. Oke, soal selanjutnya ini ada biasa ya teman-teman, sering banget keluar nih untuk gambar. Di sini kita bisa lihat untuk soalnya ditanyakan gambar yang berbeda. Oke, kita lihat patternnya di sini. Ini ada 3 untuk apa ini ya, yang biasa di kartu gitu ya. Terus ini ada 5, kemudian ini ada 9. Nah, ini kan kalau kita tarik kesimpulan, ini kan angka ganjil ya teman-teman. Nah, coba kita lihat ke jawabannya. Yang jawaban A itu ada 3, oke, masih ganjil. Kemudian yang B itu kita lihat ada 7, oke. Kemudian di sini ada gambar berikutnya itu ada 3. Kemudian di sini ada 5. Oke, di sini kan yang ditanya adalah gambar yang berbeda ya, teman-teman. Karena di sini angkanya ganjil, kemudian di sini juga ada 3, 5 dan 9, dan ketika kita lihat untuk opsi jawabannya ada angka 3, 5, tapi ada angka 7 nih. Berarti yang berbeda adalah yang B. Seperti itu. Karena di gambar ini cuma ada angka 3, 5, 9, tapi di sini 3, 5 dan ada 7. Jadi yang berbeda jawabannya adalah yang B. Oke, kita next ke soal berikutnya.
Oke, di sini juga sama soal gambar lagi ya teman-teman. Nah, ini coba teman-teman perhatiin dulu, mungkin di pause dulu ya videonya, coba diperhatiin patternnya tuh kayak gimana sih bentukannya, kira-kira mengarah kemana gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat yang bergerak itu adalah yang tanda panah warnanya polos gitu ya, nggak ada garis-garisnya. Pertama dia ngadap ke atas, kemudian dia ini mengikuti arah jarum jam gitu kalau kita perhatikan. Ini pertama ke angka 12, kemudian ini ke angka 2 gitu misalnya. Kemudian ini ke angka 3, kemudian ini ke angka 4 gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan yang jarum warna putih ini lama-lama bergerak. Berarti kalau pola deret selanjutnya yang make sense berarti dia harusnya bentuknya itu ke bawah sini kan, karena dia juga mutarnya itu sekitar 45 derajat. Berarti untuk jawabannya yang benar adalah yang C. Yang A itu kurang tepat karena jarum yang berpattern yang bergerak itu kurang tepat. Kemudian yang ini terlalu jauh ya, kan tadi kiranya kalau kita bisa ukur nih 45 derajat. Nah ini terlalu jauh pergerakannya jadi kurang tepat. Yang D juga tiba-tiba jadi kayak gini bentuknya, berarti ini masih terlalu jauh jadi kurang tepat, seperti itu. Oke, kita next ke tes soal akhlak. Oke, tes akhlak. Kita baca soalnya teman-teman. Jadi kan kemarin kita akhlak itu ada 6 ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita coba baca soal yang pertama. Seorang karyawan sedang pergi keluar kantor. Saat di luar, ia dihubungi oleh manajernya. Ketika ia melihat handphonenya, ia langsung bergegas mengangkat telepon tersebut. Perilaku tersebut merupakan salah satu contoh perilaku akhlak. A. Amanah, B. Loyal, C. Adaptif, dan D. Harmonis. Ini gampang ya teman-teman. Kalau kita misalnya nih sedang di luar nih, lagi ada kegiatan di luar, terus lagi weekend misalnya, tiba-tiba ada manajer menghubungi kita saat itu juga. Nah, tapi kita langsung bergegas nih mengangkat telepon tersebut. Jelas ya teman-temannya, pasti jawabannya adalah yang B, loyal. Karena dimanapun kondisinya, dia berusaha untuk mendahulukan kepentingan perusahaannya dibandingkan kepentingan dia sendiri gitu. Kita mengasosiasikan manajer ini adalah perusahaan juga gitu kan. Lanjut. Seorang intern ditugaskan untuk membantu suatu tim yang berisikan karyawan BUMN yang expert di bidangnya. Karyawan tersebut membantu intern dalam memahami end-to-end proses dari UX research dan kemudian memberikan sumber informasi atau bacaan kepada intern tersebut untuk bisa meningkatkan skill yang dimiliki oleh intern. Hal tersebut merupakan implementasi perilaku. Kalau kita lihat di sini adalah karyawan membantu dalam memahami end-to-end proses dari UX research, yang berarti dia adalah meningkatkan kompetensi seseorang dan membantu juga memberikan sumber informasi untuk bisa meningkatkan skill yang dimiliki. Berarti kalau skill baik peningkatan skill kita sendiri maupun membantu untuk meningkatkan skill orang lain itu termasuk kepada C, kompeten. Gitu. Lanjut. Berikut ini bukan merupakan panduan perilaku dari values harmonis adalah. Ingat ya teman-teman, kita juga harus jeli karena biasanya mungkin ditanyakan hal yang yang berlawanan gitu, yang kontradiktif. Ini kan berarti bukan ya, berarti bukan dari perilaku value harmonis. A. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, which is ini benar ya, harmonis gitu. B. Suka menolong orang lain, betul juga. C. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini di-keep dulu karena ini bisa jadi masuk ke values lainnya nih. Yang D. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Harmonis ini itu berhubungan dengan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan suatu kerja yang kondusif, mulai dari kita menghargai orang lain, memang menciptakan kerja yang kondusif itu sendiri, dan dengan cara mungkin menolong orang lain. Jadi di sini ya teman-teman, jawaban yang salah adalah C, karena karena yang C ini adalah menggerakkan pemanfaatan bagi sumber daya untuk tujuan bersama. Ini lebih kepada kolaboratif.
Gitu. Lanjut. Seorang karyawan BUMN mendapatkan tugas untuk menghandle suatu proyek pembangunan. Perusahaan yang bekerjasama dengan karyawan tersebut ingin memberikan hadiah kepada karyawan, namun karyawan tersebut menolak. Hal tersebut merupakan implementasi dari perilaku. Jelas ya teman-teman ya, kalau misalnya menghandle suatu proyek, kemudian ada perusahaan yang ingin memberikan hadiah tapi menolak, itu udah jelas adalah amanah. Amanah itu adalah memegang teguh integritas dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya dia mau disuap untuk mempermudah proyek tapi dia menolak, itu adalah orang yang amanah gitu. Sudah mengimplementasikan amanah. Lanjut. Soal yang terakhir, terus belajar dan mengembangkan kapasitas termasuk dalam akhlak pada bagian. Intinya kalau terus belajar dan mengembangkan kapasitas itu pasti berkorelasi dengan kompeten, teman-teman. Jadi janganlah mudah kan? Nah, oke. Jadi untuk soal-soal akhlak mungkin teman-teman bisa di-review lagi. Untuk videoku yang sebelumnya itu udah aku cantumin juga untuk implementasi dari core values BUMN ya, teman-teman. Terus dari situ juga teman-teman juga perbanyak latihan untuk soal-soal, dan biasanya untuk akhlak itu tuh mostly kayak sifat atau perilaku yang baik aja sih gitu. Dihafalin keywordnya, kemudian nanti itu yang jadi kunci ya buat teman-teman kalau misalnya nanti belajar gitu. Oke, nah mungkin terakhir terima kasih banyak udah nonton video aku. Kemudian mungkin yang aku mau kasih sampaikan gitu ya ke teman-teman, jangan lupa terus berlatih, kemudian berdoa, dan juga jangan lupa untuk enjoy aja gitu, have fun aja untuk melewati semua ini, karena semua ini adalah proses teman-teman untuk berkembang. Jadi jangan put too much pressure on yourself, because I believe that you can do it. Oke, terima kasih semuanya udah nonton sampai akhir. See you on my next video. Bye.